Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi hadisi aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwati fillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan yaitu hari Idul Fitri. Semoga kita masih bisa merayakan dan menikmati puasa tahun depan. Amin. Puasa adalah anugerah. Tema yang akan saya bawakan pada paling kerapat yang keempat ini, sembari menemani waktu menjelang berbuka kita. Menurut Sufyan bin Uyainah, hakikat puasa adalah melatih kesabaran sehingga seseorang bersikap sabar dari menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual serta sebagainya. Dalam konteks tersebut menandakan bahwa puasa adalah menahan. Kemudian gimana letak anugerahnya? Tapi sebelum lebih dalam lagi, kita kupas secara berurutan. Anugerah memiliki arti, yaitu suatu pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa puasa dikatakan sebagai anugerah? Tentu saja karena puasa bersifat pasti dan jelas, tidak samar, setahun sekali pasti ada. Sedangkan yang tidak pasti dan tidak jelas serta samar adalah takdir kita ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tahun ini kita masih bisa merayakan Idul Fitri atau besok kita masih hidup, hanya Allah yang tahu. Puasa adalah anugerah yang sangat besar untuk hamba-hamba yang terpilih, yaitu orang-orang yang beriman. Karena melalui pelaksanaan perintah ini, seorang hamba yang beriman berkesempatan untuk menampaki derajat yang sangat tinggi di sisinya, yaitu derajat takwa. Melalui puasa, seseorang bisa mengubah dunia dalam waktu yang relatif sekejap, yaitu 1 bulan menjadi manusia yang lain dari yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan menjadi bukti kemaharahmanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini, hamparan dan rahmat Allah tidak terbatas bagi siapa saja, baik yang sudah terbiasa beribadah maupun yang baru mulai untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, suatu pemberian akan dipertanggungjawabkan, seperti halnya puasa, karena termasuk dalam salah satu rukun Islam dan menerima pemberian ini wajib hukumnya. Akan tetapi, masih banyak yang salah dalam memaknai bulan Ramadan ini. Ada yang beranggapan bahwa Ramadan ini musibah, Ramadan ini bencana, Ramadan ini sepele. Biasanya ini tidak dikatakan secara langsung, akan tetapi mereka melakukan hal yang bertentangan dari yang disyariatkan. Sering kita temui banyak dari kalangan kita masih membatalkan puasa secara sengaja, dan yang tidak berpuasa pun banyak, bahkan ada yang sengaja dibuat konten. Naudzubillah min dzalik. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Jawabannya simpel. Karena mereka tidak beriman. Mereka muslim namun tidak beriman. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kalimat tersebut sudah jelas bahwa pelaku yang diwajibkan puasa adalah orang-orang yang beriman, bukan yang muslim tanpa iman. Alhamdulillah, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Sebagai muslim yang beriman, patutnya kita harus berbahagia. Karena Ramadan bukan hanya menyenangkan agama Islam saja, tetapi seluruh agama ikut berbahagia dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Dalam sisi toleransi contohnya, umat non-muslim ikut berburu takjil seperti kita atau sering disebut bertakjil ya. Dan dalam sisi ekonomi pun, ini dapat membantu UMKM lokal dengan berjualan takjil dan masih banyak keuntungan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Selamat berbuka bagi yang berpuasa. Undur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.